Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eva Rini Lestari. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep social entrepreneurship yang ingin saya kembangkan di daerah saya, yaitu Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Ibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya sedang berada di lokasi kebun singkong di Kelurahan Kedamin Hulu. Singkong dengan nama lain ketela pohon atau ubi kayu merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika Serikat, tepatnya di daerah Brazil, dan tersebar di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, singkong pertama kali ditanam di Pulau Jawa dan tersebar di berbagai pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Singkong merupakan tanaman yang berumur panjang yang dapat hidup di berbagai jenis tanah. Tidak memerlukan tanah yang subur, cukup tanah yang gembur saja. Namun, singkong juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa hidup di daerah yang berair. Di Indonesia, singkong merupakan bahan makanan pokok pengganti, yaitu beras dan jagung, karena singkong mengandung karbohidrat yang tinggi. Tanaman singkong dapat dimanfaatkan semuanya dari daun, buah, dan batangnya. Di Indonesia, pengeksporan buah singkong ke benua Eropa yaitu sekitar 165.000 per ton per tahunnya. Tetapi menjadi permasalahan sekarang adalah harga jual singkong yang sangat relatif murah dan sangat terjangkau. Di daerah saya, harga jual singkong yaitu per kilogramnya hanya sebesar Rp2.000. Disinilah saya ingin menaikkan harga jual singkong, yaitu dengan berinovasi mengembangkan produk jajanan olahan singkong, yaitu opak singkong atau disebut dengan kerupuk singkong. Salah satu tujuan saya melakukan inovasi ini selain untuk menaikkan harga jual singkong, di sini saya ingin membantu masyarakat di daerah saya, khususnya bagi kaum pemuda-pemudi dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang, di masa pandemi, banyak masyarakat di daerah saya yang kehilangan pekerjaan. Selain itu juga, kami nantinya akan bekerja sama dengan para petani singkong dan produksi opak singkong. Perlu diketahui bahwa konsep social entrepreneurship di sini adalah kita mengatasi permasalahan di lingkungan sosial, serta memberikan wadah peluang baru bagi pekerja di masyarakat di daerah saya. Produksi opak singkong yang akan kami jual di sini adalah opak singkong mentah yang belum digoreng. Semoga konsep ini dapat terrealisasikan di daerah saya, khususnya daerah Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Ibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha menggunakan model SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, yang pertama yaitu adalah Strength atau kekuatan. Pertama, yaitu biaya modal rendah. Nah, untuk memproduksi opak singkong, bahan utamanya itu adalah buah singkong. Nah, di daerah saya, yaitu daerah Kelurahan Kedami Hulu, Kecamatan Putih Sebau Selatan, harga buah singkong masih relatif murah, yaitu per kilogramnya itu hanya sebesar Rp2.000. Nah, serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan opak singkong cukup relatif mudah dan sangat murah, yaitu seperti rempah-rempahan, bawang merah, bawang putih, cabai, lada, dan penyedap rasa lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa di sini kami akan mengadakan kerjasama antara petani singkong dan produksi opak singkong. Nah, sehingga sama-sama untung antara petani dan produksi opak singkong. Nah, selanjutnya yang kedua adalah biaya produksi rendah. Nah, setelah kita ketahui bahwa modal yang digunakan itu adalah rendah, maka biaya produksinya juga akan rendah karena menggunakan bahan-bahan alami. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya produk terjangkau. Nah, di sini kami menjual opak singkong mentah ini per bungkusnya yaitu berkisar antara Rp20.000 sampai dengan Rp40.000 per bungkus, yaitu dengan berat isinya 500 gram sampai dengan 1 kilogram. Nah, yang keempat adalah bahan yang mudah didapati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa singkong merupakan tumbuhan yang hidup sepanjang tahun. Nah, jadi untuk produksi opak singkong tidak terbatas oleh waktu, kapanpun dan dimanapun kita bisa membuat opak singkong. Nah, selanjutnya yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, untuk produk opak singkong ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah tidak tahan lama. Nah, opak singkong ini terbuat dari bahan-bahan alami tanpa sedikit pun menggunakan bahan pengawet. Maka dari itu, opak singkong ini memiliki jangka waktu yang terbatas, yaitu sekitar kurang lebih 2-3 bulan. Nah, yang kedua adalah mudah hancur. Nah, opak singkong ini memiliki tekstur yang tipis. Nah, berbeda dari kerupuk-kerupuk yang lainnya. Maka dari itu, untuk proses pengemasan dan proses pengantaran kepada konsumen harus berhati-hati. Nah, yang selanjutnya ini adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, digemari masyarakat. Nah, opak singkong ini merupakan adalah jajanan khas dari Indonesia. Maka dari itu, dari kalangan masyarakat baik anak-anak maupun dewasa suka akan jajanan cemilan ini, yaitu dengan harganya yang murah serta rasanya yang enak. Selanjutnya yang kedua, bisa dijual kembali bagi para pedagang mikro. Nah, ini bisa dijual kembali lagi, maka penjual mikro untung dan yang memproduksi opak singkong juga untung. Nah, yang ketiga adalah lokasi usaha yang strategis. Nah, di sini kami menggunakan 3 metode cara dalam proses promosi atau pemasaran. Yang pertama itu kami langsung terjun ke lapangan, yaitu menjualnya ke rumah-rumah. Dan yang kedua, kami akan menitipkan ke berbagai warung-warung. Serta yang ketiga, kami akan
mempromosikan dan menjualnya melalui media online atau media sosial seperti pada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini adalah threats atau ancaman, yaitu ancamannya konsumen mudah bosan. Nah, di sini kami hanya memproduksi opak singkong dengan 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Dan opak singkong ini juga adalah opak singkong yang mentah. Nah, di sini setelah konsumen telah merasakan atau mencicipi opak singkong yang telah kami produksi, lama-kelamaan mereka akan bosan. Nah, disinilah tantangan kami dalam menciptakan varian rasa terbaru sehingga konsumen tetap membeli opak yang akan kami jual. Di sini kami menggunakan model bisnis canvas, yaitu tujuannya supaya social entrepreneurship ini berjalan terarah dan lebih sederhana. Yang pertama adalah key partner, yaitu khusus bagi kalangan masyarakat dan IRT yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, key activity, yaitu menyediakan opak singkong mentah berkualitas tinggi. Yang ketiga, key resources, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan bahan baku yang mudah diperoleh. Yang keempat, value proposition, harga yang terjangkau di semua kalangan masyarakat. Cemilan yang tidak menggunakan bahan pengawet, menggunakan bahan yang berkualitas dan dijamin kebersihannya. Kemudian menyediakan 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Yang kelima, customer relationship, yaitu teman, keluarga, dan masyarakat. Untuk channelnya, promo beli 2 pieces lebih hemat, gratis ongkir area Putus Sibau. Serta di sini kami juga menggunakan promosi melalui media sosial. Yang ketujuh adalah customer segment. Nah, yaitu berupa pelanggan makanan pesan antar semua usia dan kalangan menengah, serta semua kalangan masyarakat. Yang kedelapan, cost structure, yaitu biaya alat dan bahan yang diperlukan. Kesembilan adalah ada revenue stream, yaitu penjualan produk dengan harga 1 pieces berat 1 kg dengan harga Rp 40.000 serta 1 pieces berat 500 gram dengan harga 20.000. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 mengenai social and environmental benefit, yaitu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan melakukan inovasi terhadap suatu produk. Inilah konsep social entrepreneurship ingin saya kembangkan di daerah saya, khususnya di daerah Kelurahan Kedamin Hulu. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.